Buku Rich Dad Poor Dad, buku yang direkomendasi oleh sejuta umat, buku yang sudah gue baca sejak umur 15. Jujur gue merasa hebat dan terinspirasi setelah membaca buku ini. Hidup gue seperti tercerahkan. Tapi 14 tahun kemudian setelah membaca buku ini, gue baru sadar kalau membaca buku ini aja nggak cukup sebagai bekal ilmu untuk menjadi kaya. Lalu apa buku ini bagus? Buku ini bagus banget, karena konsep storytelling dalam buku ini itu sangat menarik dan inspiratif. Dan Robert Kiyosaki itu bisa menjelaskan tentang literasi finansial dan menjelaskan tentang aset dan liabilitas dengan sangat simpel dan dibungkus dengan cerita yang menarik. Apa buku ini praktikal dalam dunia literasi finansial? Menurut gue enggak. Tapi ini adalah topik yang akan gue bahas di video selanjutnya. Karena video kali ini gue mau membahas tentang 5 bungkus ilmu yang kita bisa dapatkan dari buku Rich Dad Poor Dad. Selamat datang di channel 321 Mulai. Channel ini membahas buku-buku yang telah gue baca. Topik kali ini adalah 5 bungkus ilmu dari buku Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki. Uang bukanlah akar dari kejahatan. Terlalu cinta uang adalah akar dari kejahatan. Terlalu cinta dengan membantu mereka yang membutuhkan adalah akar dari rezekinya Tuhan. Kalian bisa bantu mereka yang membutuhkan di Wisma Tunaganda. Kalian bisa cek rekening ada di sini. Kalian juga bisa bantu gue dengan cara tekan tombol like-nya biar gue dapat uang juga dari AdSense YouTube ini. Anyway, thank you banget. Thank you. Dan kita lanjut 3, 2, 1, mulai. Bungkusan pertama, sekolah tidak mengajarkan literasi finansial. Untuk jadi kaya, penting sekali untuk belajar tentang literasi finansial. Sekolah dan universitas tidak pernah mengajarkan subjek literasi finansial. Hampir seluruh pendidikan di dunia itu selalu mengajarkan kita keterampilan atau skill set untuk menghasilkan pendapatan. Tapi tidak pernah mengajarkan kita cara membudidayakan uang kita. Mana yang penting? Punya kerjaan yang bisa berpenghasilan besar atau punya kemampuan untuk bisa membudidayakan uang? Tentu saja Rich Dad akan memilih kemampuan untuk bisa membudidayakan uang. Kenapa begitu? Karena punya pendapatan besar bukanlah jaminan kebebasan finansial. Contoh gampangnya, kalian bisa lihat artis kaya yang dulunya terkenal punya banyak duit, abis itu terdengar jatuh miskin. Contohnya Mike Tyson atau Michael Jackson yang dinyatakan bangkrut padahal mereka sekali show aja bisa menghasilkan puluhan juta dolar. Tapi bukan berarti pendapatan besar itu tidak penting ya. Pendapatan besar itu bisa mempercepat tujuan keuangan kita yaitu financial freedom. Punya pendapatan besar tanpa pengetahuan literasi finansial yang baik, itu sama aja bohong. Punya pendapatan besar dan pengetahuan literasi finansial yang baik, itu seperti olahragawan dengan steroid. Financial freedom pasti akan cepat tercapai. Jadi apa nih financial literasi yang perlu kita tahu? Yuk kita lanjut ke bungkusan selanjutnya. Bungkusan kedua, orang kaya beli aset, orang miskin beli liabilitas yang mereka kira itu aset. Orang yang punya mindset kaya itu adalah mereka yang bisa membedakan mana yang aset dan mana yang liabilitas. Aset adalah suatu benda yang kita peroleh dan bisa menghasilkan uang lagi untuk kita, dan atau nilai benda tersebut bisa bertambah ketika kita jual lagi. Contohnya adalah properti, mesin, saham, dan lainnya. Liabilitas adalah suatu benda yang kita peroleh dan tidak bisa menghasilkan uang lagi, dan atau nilai benda tersebut tidak bertambah ketika kita jual lagi. Contohnya seperti mobil, sepatu, kamera, dan lainnya. Mungkin sudah ada yang berargumentasi kalau beli jam mahal atau sepatu special edition atau tas branded harganya bisa naik. Konteks yang gue bicarakan di sini adalah benda secara general. Beberapa produk unik memang bisa menjadi aset. Seringkali kita yang berpenghasilan menengah itu menjadi subjek dari liabilitas. Orang yang berpenghasilan menengah seringkali punya mindset poor dad, di mana kita mendapat gaji atau pendapatan, kita langsung gunakan untuk belanja sesuatu yang kita kira aset, padahal itu adalah liabilitas. Contohnya seperti TV, mobil, iPhone, tiket liburan, karena kita butuh healing, bos. Ya mungkin lu kelihatan kaya dengan punya barang tersebut, tapi kita bukan kaya beneran. Sedangkan orang yang punya mindset rich dad itu penghasilan mereka digunakan untuk belanja aset yang bisa menghasilkan uang seperti investasi saham, properti, mesin, atau training course seperti investasi leher ke atas. Ya mungkin ada yang berargumentasi kalau investasi saham itu mengandung resiko bisa rugi. Tapi ingat juga kalau investasi saham itu juga punya potensi untuk naik. Sedangkan kalau kita gunakan untuk beli barang liabilitas, udah pasti nilainya akan turun dan gak akan naik. Bungkusan ketiga,
stop fokus ke pendapatan kita dan mulai fokus ke aset kita. Papa miskin adalah seorang guru yang penghasilannya dari gaji. Papa miskin selalu fokus menaikkan skill setnya dan edukasinya agar bisa dinilai lebih dan gajinya bisa naik. Sedangkan papa kaya, penghasilannya itu dari bisnis dan selalu fluktuatif. Papa kaya lebih berfokus menaikkan asetnya agar pendapatan pasifnya bisa bertumbuh lebih banyak. Dalam terminologi akuntansi, papa miskin itu diibaratkan berfokus pada laporan laba rugi, sedangkan papa kaya berfokus pada laporan neraca. Ketika pendapatan papa miskin dan papa kaya itu berkurang 3%, reaksi kedua orang ini berbeda. Papa miskin itu bakalan marah-marah karena pendapatannya berkurang 3%. Apa-apa nih, kerja mati-matian gajinya berkurang. Sedangkan papa kaya itu lebih netral, ia dicoba lagi lah ditingkatkan di bulan depan. Tapi ketika aset papa miskin dan papa kaya itu berkurang 3%, reaksi papa miskin itu lebih netral. Ya mungkin pasar saham memang susah, high risk high return. Sedangkan papa kaya itu bakalan marah-marah. Apa-apaan nih, udah bayar managerial fee reksadana 2% tapi investasi gue rugi. Buat apa gue bayar kalau hasilnya rugi, mendingan gue kelola aja sendiri. Dan kita bisa coba lihat orang-orang kaya yang dibahas di media. Yang dibahas itu adalah bukan gaji mereka, tapi nilai net aset mereka. Inilah tanda betapa pentingnya aset bagi orang kaya. Bungkusan keempat, orang kaya tidak kerja untuk uang. Bagian cerita ini adalah bagian yang buat buku ini jadi bagus. Apa kalian mau kerja tapi tidak digaji? Apa kalian mau digaji 1 juta per hari? Buku ini bilang, kalau kita mau digaji 1 juta per hari, artinya kita sudah labelin harga ke diri sendiri. Kebanyakan orang itu sudah labelin harga ke diri mereka sendiri, karena mereka takut tidak punya uang, atau juga bisa karena mereka serakah. 1 juta per hari itu lumayan besar loh. Wajar sekali jika kita takut gak punya uang, atau serakah mau digaji lebih besar. Itu semua karena kita ini manusia, dan manusia itu adalah makhluk emosi. Seringkali emosi ketakutan tidak punya uang itu yang seringkali mendorong kita untuk kerja, untuk menerima gaji dan melabel harga ke diri kita sendiri. Dan selanjutnya setelah punya uang dari penghasilan gaji, keserakahan dan kemauan kita itu mulai masuk ke dalam pikiran. Dan kita pun mulai mikir banyak hal indah yang uang bisa beli. Akhirnya kita kerja lebih keras lagi untuk dapetin gaji lebih besar karena pengen lifestyle yang meningkat. Tanpa kita sadari, kita sudah masuk ke dalam lingkaran rat race, di mana kita bangun pagi, kerja, dan gajinya dibuat bayar tagihan. Besokannya begitu lagi, bangun pagi, kerja, dan gajinya buat bayar uang tagihan. Hidup kita dikendalikan oleh dua emosi tadi, rasa takut tidak punya uang dan rasa serakah mau enak-enak. Dikasih gaji lebih gede, selanjutnya kita semakin masuk ke dalam lingkaran yang namanya rat race. Dalam cerita ini, papa kaya mempekerjakan Robert Kiyosaki dan temannya tanpa digaji. Papa kaya punya tujuan untuk memaksa kedua anak didiknya berpikir keras bagaimana caranya untuk belajar mencari kesempatan yang bisa menghasilkan uang. Papa kaya mau memancing emosi mereka kalau dunia ini kejam dan seringkali tidak adil. Papa kaya mempekerjakan anak didiknya untuk menggunakan emosi mereka sebagai bahan bakar untuk berpikir kritis, mencari kesempatan, dan selalu rajin bekerja. Uniknya, seringkali ketika kita benar-benar kepepet dan berpikir kritis, ide atau pemikiran unik itu seringkali muncul. Hal-hal kecil yang sering terlewatkan begitu aja bisa terlihat menjadi sebuah kesempatan. Dalam cerita di sini, Robert Kiyosaki dan temannya melihat sebuah kesempatan membuka perpustakaan buku komik ketika mereka melihat karyawan papa kayanya sedang kerja sambilan guntingin halaman cover utama buku komik yang mau di-recycle dengan edisi yang baru. Lalu mereka kumpulin buku komik bekas yang mau dibuang itu dan selanjutnya mereka mempekerjakan adiknya sebagai admin di perpustakaan komiknya. Inilah awal perjalanan orang kaya. Mereka tidak mencari uang, tapi mereka mencari kesempatan. Jadi pesan yang mau disampaikan adalah orang kaya itu mencari kesempatan, bukan uang. Bungkusan kelima, kerja untuk belajar, jangan kerja untuk uang. Ini juga salah satu bagian yang menarik dalam buku ini, di mana diceritakan seorang reporter yang interview Robert Kiyosaki bilang kalau dia pengen menjadi penulis sukses seperti Robert Kiyosaki. Reporter itu lalu kasih lihat novel yang dia buat, dan dia bilang kalau dia seringkali mendapat pujian dari pembacanya, tapi novelnya tidak laris di pasaran.
Reporter itu lalu bertanya advice ke Robert Kiyosaki bagaimana agar bukunya bisa laris. Robert Kiyosaki lalu menyuruh reporter itu untuk mengambil pelatihan sales. Reporter tersebut tersinggung dan melemparkan berbagai macam alasan dan pembelaan. Reporter itu merasa kalau lulusan S2 dalam bidang literatur Inggris sudah menjadi bekal yang cukup untuk bisa sukses menjadi penulis. Dan dia juga bilang kalau dia tidak suka dengan salesman karena isi otaknya itu duit melulu. Nah, ini best partnya nih. Lalu, Robert Kiyosaki bilang kalau ada alasannya di setiap buku yang laris, itu ditulisnya best seller, bukan ditulis best writer. Kalau memang bukunya bagus, kenapa nggak ditulis best writer aja? Kenapa ditulis best seller? Nah lo, haha. Jadi, pesan yang mau disampaikan adalah seringkali orang tua menyuruh kita untuk punya skill yang spesifik dan fokus pada skill tersebut, agar kita punya spesialisasi yang bisa menghasilkan uang lebih banyak. Seringkali kita terlalu fokus dan mendalami suatu spesialisasi dan kita menganggap yang lainnya itu kita tidak perlu tahu, seperti reporter yang tadi, yang menolak untuk belajar cara berjualan karena dia merasa punya skill dan spesialisasi. Pertanyaan yang bisa kita renungkan adalah, bagaimana jika skill yang kita dalami itu tidak dibutuhkan lagi oleh publik? Bagaimana jika kita sebenarnya itu terlalu sombong dengan skill yang kita punya dan tanpa disadari menolak untuk belajar hal baru dan menolak untuk bertumbuh? Ketika kita menolak bertumbuh dan belajar hal baru, baik disadari atau tanpa kita sadari, maka kita sudah masuk ke dalam fase bekerja untuk mencari uang, bukan bekerja untuk belajar. Seringkali kita menolak untuk bertumbuh dengan alasan-alasan seperti sibuk, tidak punya waktu, atau nggak ada niat kalau nggak tertarik. Sebagai contoh aja, gue tidak suka olahraga, tapi gue maksain diri olahraga karena gue tahu olahraga itu hal yang penting untuk kesehatan. Ingat kata-kata bijak dari buku ini, dan ini bagus banget. Apa yang kita rasakan itu tidak penting. Yang penting adalah apa yang kita butuhkan. Dan pesan yang mau disampaikan adalah jangan pernah berhenti belajar walaupun kita nggak mau. Paksa terus, karena apa yang kita rasakan itu tidak penting. Yang terpenting adalah apa yang kita butuhkan. Dan untuk sukses, kita butuh belajar terus agar mindset kita bisa terus bertumbuh. Di video selanjutnya, gue akan membahas tentang sisi negatif dari buku ini. Memang buku ini bagus, punya cerita yang menarik, tapi jeleknya buku ini adalah seperti memvonis kalau orang yang bekerja, menerima gaji, itu tidak punya kesempatan untuk kaya. Ini salah besar. Orang menerima gaji juga bisa mencapai financial freedom. Jadi tonton video selanjutnya. Dan singkat cerita, video ini dibuat untuk entertainment. Kalian bisa baca sendiri bukunya untuk lebih detailnya. Jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Cheers guys!